Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang regresi logistik dengan mata kuliah statistik multivariat. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Octavia Riana, BP 2110541006, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas, seperti ya atau tidak. Logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat, normality, atau asumsi bersifat normal. Asumsi homogenisitas tidak diperlukan. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, misalnya tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Yang keempat, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang kelima, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang keenam, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel predikator atau independen. Selanjutnya, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear, log, transformasi, atau prediksi on ratio. On ratio regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Model persamaan regresi logistik. Model persamaan aljabar layaknya OLS yang biasa kita gunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah E, di mana E adalah error variance atau residual. Dengan model regresi ini, tidak model persamaan yang terbentuk, berbeda dengan persamaan OLS. Berikut persamaannya. Ln dalam kurung P absen per 1 dikurang P absen, tutup kurung sama dengan B0 ditambah B1X, yang mana keterangannya Ln adalah logaritma natural, di mana B0 ditambah B1X adalah persamaan yang biasa dikenal dengan OLS. P absen adalah probabilitas logistik yang didapat rumus sebagai berikut. P absen sama dengan EXP dalam kurung B0 ditambah B1X per 1 ditambah XP dalam kurung B0 ditambah B1X sama dengan E pangkat B0 ditambah B1X per 1 ditambah E pangkat B0 ditambah B1X, di mana XP atau ditulis E adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini merupakan kebalikan dari logaritma natural, sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma namun dengan nilai konstanta, atau 2,71 sekian-sekian, atau biasa dibulatkan menjadi 2,72. ODDS ratio atau yang biasa disingkat XB atau OR titik XB merupakan eksponen dari koefisien regresi. Jadi misalkan nilai slope dari regresi adalah sebesar 0,80, maka XB-nya dapat diperkirakan sebagai berikut, yang mana 2,72 pangkat 0,8 sama dengan 2,23. Nilai ODDS ratio besar nilai XB dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya nilai XB pengaruh rokok terhadap kanker paru adalah sebesar 2,23. Maka disimpulkan bahwa orang yang merokok lebih berisiko untuk mengalami kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Selanjutnya, interpretasi ini diartikan apabila perkodian kategori pada tiap variabel sebagai berikut. 1. Variabel bebas adalah rokok. Kode 0 untuk tidak merokok, kode 1 untuk merokok. 2. Variabel terikat adalah kanker paru. Kode 0 untuk tidak mengalami kanker paru, kode 1 untuk mengalami kanker paru. Pada pseudo R2, perbedaan lainnya yaitu pada regresi ini tidak ada nilai R2-nya untuk mengukur besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam regresi logistik dikenal istilah pseudo R2, yaitu nilai R2 semo, yang maksudnya sama atau identik dengan R2 pada OLS. Jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikan dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi ini menggunakan nilai chi-square.
Perhitungan nilai C-square ini berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Regresi logistik ada dua macam. Yang pertama, regresi logistik biner atau binary regression. Regresi logistik biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel terikat atau Y. Contohnya misalkan utang dan rugi. Yang kedua, regresi logistik multinominal atau multinominal logistic regression. Logistik multinominal digunakan ketika pada variabel terikat Y terdapat lebih dari dua kategorisasi. Langkah-langkah analisis regresi logistik. Yang pertama, klik analyze, terus regression, dilanjut binary logistik. Yang kedua, masukkan variabel ASI eksklusif Y ke dalam kolom dependen. Yang ketiga, masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam kolom covariance. Selanjutnya, masukkan X1 ke dalam kategori covariance dan klik continue. Pilih enter pada kolom method dan klik options clarification plot dan Hosmer-Lemaitre, goodness of it, dan kasih listing residuals dan outcast. Dan terakhir klik OK. Terus regresi logistik. Misalkan kita akan melakukan uji regresi logistik sebuah penelitian yang berjudul pengaruh rokok dan riwayat kanker terhadap kanker paru, di mana variabel bebas ada dua, yaitu rokok dan riwayat kanker pada keluarga, dan variabel terikatnya adalah kejadian kanker paru. Rokok terdiri dari dua kategori, yaitu tidak merokok dengan kode 0 dan merokok dengan kode 1. Riwayat terdiri dari dua kategori, yaitu tidak ada riwayat kode 0 dan ada riwayat kode 1. Kanker paru terdiri dari dua kategori, yaitu tidak mengalami kanker kode 0 dan mengalami kanker kode 1. Sebagaimana catatan, kategori yang terburuk diberi kode 1 dan kategori yang terbaik diberi kode 0. Mencari datanya, yang pertama pilih tab variable view, di mana seperti yang gambar yang terlihat, X1-nya adalah merokok, X2-nya riwayat keluarga, dan Y-nya adalah kanker paru. Selanjutnya, klik values X1 yaitu merokok dan isikan seperti pada tabel berikut. Klik values X2 riwayat merokok seperti tabel berikut. Lalu klik values Y, di mana values Y ini adalah kanker paru regresi logistik, seperti tabel berikut. Kemudian pada menu klik analyze, selanjutnya regression dan binary logistik. Kemudian masukkan variabel terikat ke kotak independen dan masukkan semua variabel bebas ke kotak covariance, seperti yang terjelas pada tabel berikut. Tekan tombol save, lalu centang probabilities dan group membership, standardized dan standardized. Kemudian klik continue. Selanjutnya tekan tombol option, lalu centang classification plots, Hosmer-Lemaitre, goodness of it, consequence listing residuals, dan pilih Outlier, Outset, dan isi dengan angka 2. Correlation of estimates iteration history, CI for XB, dan isi dengan 95. Opsi lainnya, jika nilai maksimum iteration biarkan tetap sebesar 20 dan nilai classification cost of tetap 0,5. Nilai ini disebut dengan Descartes values atau prior probability, yaitu peluang suatu observasi untuk masuk ke dalam salah satu kelompok sebelum karakteristik variabel penjelasnya diketahui. Apabila kita tidak mempunyai informasi tambahan tentang data kita, maka bisa langsung menggunakan nilai default yaitu 0,5. Jika tidak ada penelitian sebelumnya, dapat digunakan classification cost of sebesar 0,5. Namun, jika ada penelitian lain yang telah meneliti, maka bisa dinaikkan atau diturunkan classification cost of sesuai hasil penelitian. Selanjutnya, klik OK seperti yang terlihat pada gambar berikut dan segera lihat outputnya. Itulah hasil penjelasan dari materi regresi logistik saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.